Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM SSI 202203108 dari STIMIK Widya Utama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Penerapan Metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk Prediksi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal ini ditulis oleh Dian Finalia Marta, Didi Supriyadi, Gita Fadila Fitriana dari Institut Teknologi Telkom. Untuk materi pembahasannya, saya memiliki 6 materi pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga subjek dan objek penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima kelebihan dan kekurangan penelitian, sedangkan yang keenam diskusi atau rekomendasi. Untuk materi pembahasan pertama mengenai latar belakang masalah. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak luas, termasuk pada ekonomi, kriminalitas, pendidikan, dan ketimpangan wilayah. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah sendiri itu lebih tinggi, yakni 10,8%. Ini menunjukkan tantangan besar meskipun berbagai program telah dijalankan. Angka ini tuh menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah sendiri masih menghadapi tantangan serius dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun berbagai program dan kebijakan dari pemerintah itu sudah diluncurkan, bahkan sudah dilaksanakan ya. Untuk membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat, diperlukan metode prediksi yang akurat. Dalam hal ini, teknologi kecerdasan buatan seperti jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Karena dengan pendekatan ini tuh lebih potensial untuk mengolah data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat ya, sehingga pengambilan keputusannya itu bisa lebih baik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai rumusan masalahnya sendiri. Di sini kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kemiskinan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data dari BPS tahun 2010 sampai 2019. Yang kedua, bagaimana penerapan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam memprediksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, seberapa efektif metode jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam memprediksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2010 sampai 2019. Lalu untuk topik ketiga yaitu mengenai tujuan penelitian ini. Dari rumusan masalah di atas, kita dapat mengambil 3 tujuan penelitian penting dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, menganalisis tingkat kemiskinan per kabupaten atau kota di Jawa Tengah berdasarkan data sosial dan ekonomi tahun 2010 sampai 2019. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan faktor penyebabnya. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode jaringan syaraf tiruan GST dengan algoritma backpropagation sebagai alat prediksi kemiskinan. Penerapan metode ini tuh diharapkan dapat menghasilkan model prediktif yang mampu memberikan gambaran masa depan kondisi kemiskinan berdasarkan data historis yang ada. Lalu yang ketiga, mengevaluasi efektivitas metode ini melalui pengukuran akurasi prediksi terhadap data aktual sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Sehingga dapat diketahui sejauh mana metode tersebut layak dijalankan atau dijadikan alat bantu dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Lalu ada manfaat penelitian ini. Manfaat penelitian ini bagi BPS Jawa Tengah merupakan memberikan informasi akurat berbasis data terkait tingkat kemiskinan menggunakan model prediksi jaringan syaraf tiruan. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai alat bantu dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan sehingga dapat merancang program pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Lalu yang kedua bagi peneliti yaitu mengimplementasi ilmu dan memperoleh pengalaman penerapan ilmu data science, khususnya penerapan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam isu-isu sosial ekonomi, memperoleh pengalaman praktis dalam mengolah data statistik dan menerapkan algoritma backpropagation serta mengevaluasi kendala model prediksi sehingga hasil penelitian ini tuh bisa dijadikan dasar untuk pengembangan metode atau pendekatan lain di penelitian selanjutnya. Lalu manfaat bagi universitas atau bagi STIMIK Widya Utama sendiri. Menjadi khasanah dan referensi akademik bagi akademisi lain. Khasanah penelitian ilmiah di lingkungan universitas khususnya dalam bidang informatika, statistik, terapan, dan perencanaan pembangunan daerah. Lalu untuk referensinya itu bisa untuk pengembangan kurikulum oleh para dosen, tugas akhir untuk mahasiswa, atau penelitian lanjutan yang mengangkat isu pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi. Selanjutnya mengenai batasan masalah. Yang pertama yaitu data kemiskinan tahun 2010 sampai 2019. Penelitian ini tuh hanya dibatasi pada tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2019 saja. Lalu variabel hanya berupa data laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan. Sehingga tidak ada faktor perhitungan lain seperti faktor eksternal lainnya dalam perhitungan metode ini.
Lalu materi pembahasan yang kedua yaitu mengenai metode penelitiannya. Metode jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam penelitian ini tuh meliputi 8 langkah ya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, studi pusaka. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, praproses. Yang kelima, menentukan model arsitektur jaringan. Yang keenam, membangun model prediksi. Yang ketujuh, menguji model prediksi. Dan yang kedelapan, merupakan evaluasi akhir. Untuk identifikasi masalah, yaitu bagaimana cara menentukan model prediksi yang tepat. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan prediksi tingkat kemiskinan menurut kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation. Yang kedua, ada studi pusaka. Suatu penelitian perlu dilengkapi teori-teori dan pengetahuan dasar dengan melakukan studi pustaka berdasarkan buku, jurnal, proceeding, atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk dijadikan sebagai bahan acuan ya. Untuk yang ketiga yaitu mengenai pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan total record 350 data. Data tersebut meliputi data input yaitu data laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan data targetnya yaitu tingkat kemiskinan menurut kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan 2019 berupa data persentase. Data tersebut itu dibagi menjadi dua dengan perbandingan 70/30. 70% atau 240 data untuk data latih dan 30% atau 105 data untuk data uji atau data testing. Yang keempat ada praproses. Melakukan praproses untuk mempermudah dalam memahami isi rekod data tingkat kemiskinan dengan melakukan normalisasi data agar keluaran dari jaringan dapat sesuai dengan fungsi aktivitas yang digunakan yaitu fungsi aktivasi sigmoid atau biner yang merupakan fungsi asimptotik tidak pernah mencapai 0 ataupun 1. Sehingga normalisasi data dilakukan pada interval yang lebih kecil, misalnya interval 0,1 dan 0,9 menggunakan persamaan X sama dengan 0,8 dikali X min A dibagi B min A dikali 0,1. 0,8 merupakan ketetapan, X merupakan data ke N, A merupakan nilai data yang paling rendah, dan B nilai data yang paling tinggi. Sebelum melakukan normalisasi data, dilakukan pendataan variabel dan inisialisasi data tingkat kemiskinan sebagai berikut. Untuk tabel dan hasil dari normalisasinya itu akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Lalu yang selanjutnya merupakan menentukan model arsitektur jaringan. Penentuan model arsitektur jaringan terkait permasalahan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada slide berikutnya untuk modelnya ya. Lalu yang keenam, membangun model prediksi. Membangun beberapa model arsitektur jaringan menggunakan data pelatih atau data training yang telah dinormalisasi, kemudian melakukan pelatihan data menggunakan MATLAB R2019A dengan menggunakan variasi jumlah neuron pada hidden layer, laju pembelajaran, dan konstanta momentum sehingga akan diperoleh model arsitektur terbaik. Yang ketujuh, menguji model prediksi. Melakukan pengujian menggunakan data penguji testing yang telah dinormalisasi terhadap model arsitektur terbaik menggunakan MATLAB R2019A. Setelah data diuji, maka akan memperoleh data yang sesuai target atau data aktual dan data yang tidak sesuai target. Berdasarkan data yang sesuai target, kemudian akan diperoleh tingkat akurasi dari hasil pengujian menggunakan model arsitektur terbaik. Model terbaik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan prediksi tingkat kemiskinan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang. Lalu yang terakhir yaitu melakukan evaluasi akhir terhadap hasil pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut seperti yang diinginkan atau adanya keakuratan jaringan menggunakan mean square error MSA berdasarkan persamaan. Untuk subjek dan objek penelitian ini, untuk subjeknya adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk objeknya merupakan data tingkat kemiskinan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai 2019. Untuk pembahasan mengenai model arsitektur jaringan sendiri, yang pertama itu ada tabel pendataan variabel dan inisialisasi data. Untuk laju pertumbuhan ekonomi, inisiasi labelnya yaitu X1, tingkat pengangguran terbuka X2, indeks pembangunan manusia X3, dan tingkat kemiskinan Y dengan nilai minimal yaitu atau A-nya 1,5 dan nilai data yang paling tinggi yaitu 83,19. Untuk model jaringannya sendiri dapat dilihat dalam gambar. Penjelasannya dari ini adalah untuk melakukan prediksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, model arsitektur tersebut terdiri dari 3 input layer, yaitu layer X1, X2, X3, 4 neuron hidden layer, Z1, Z2, Z3, dan Z4, dan 1 output layer yaitu Y.
X1 merupakan variabel laju pertumbuhan ekonomi, X2 merupakan variabel tingkat pengangguran terbuka, X3 merupakan variabel indeks pembangunan manusia dengan output atau keluaran jaringan yang dihasilkan, yaitu tingkat kemiskinan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk materi pembahasan yang keempat yaitu mengenai kesimpulan hasil. Berdasarkan model arsitektur terbaik yang dihasilkan yaitu model 3351 dapat diperoleh tingkat akurasi sebesar 95,2 menggunakan mean square error (MSA) pada proses pengujian dengan data pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan menerapkan model yang tepat dapat menghasilkan tingkat akurasi yang baik dan dapat digunakan sebagai alternatif memprediksi tingkat kemiskinan di masa mendatang. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan penelitian ini sendiri. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation yang memiliki kinerja baik dalam menyelesaikan masalah prediksi. Yang kedua, menerapkan model arsitektur yang tepat untuk memperoleh tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga, menggunakan data yang representatif dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah, karena diambil dari website resmi sendiri ya. Lalu kekurangannya yang pertama, tidak membahas secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti kebijakan pemerintah atau faktor eksternal lainnya. Dari batasan masalah di atas kan, laju pertumbuhan ekonomi, lalu tingkat kemiskinan, dan lainnya itu hanya ada 4 faktor ya. Lalu kekurangan yang kedua, tidak melakukan validasi eksternal dengan data dari provinsi lain untuk menguji generalisasi model. Jadi untuk model ini tuh tidak ada penelitian atau tidak ada percobaan penelitian untuk data statistika tingkat kemiskinan dari provinsi lain, sehingga hanya mempresentasikan atau menyuguhkan hasil dari prediksi tingkat kemiskinan untuk Provinsi Jawa Tengah saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran terbuka di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.